Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta dimanapun antum berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana karena nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa dikumpulkan bersama-sama untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena beliaulah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dan semoga kita bisa menjadi pengikutnya dan kita mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan di mana banyak sekali kemuliaan dan keutamaan-keutamaan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita selaku umat muslim. Di antara keutamaan-keutamaannya adalah ketika kita melakukan suatu amal kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kali lipat, dan akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi 700 kali lipat. Namun, banyak dari kita selaku umat muslim yang masih lalai akan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Dan salah satu hal yang menyebabkan kita lalai itu adalah karena smartphone atau gadget. Smartphone atau gadget yang harusnya menjadi alat untuk kita dapat melakukan suatu amal kebaikan, yang ada malah bikin kita lalai untuk melakukan segala sesuatu yang baik di bulan suci Ramadan. Sebagai contoh, yang seharusnya kita menjalankan suatu ibadah seperti zikir, wirid, ataupun yang lainnya, tapi karena ada smartphone atau gadget, kita malah beralih ke main game online, scroll TikTok, Instagram, dan lain-lain halnya yang tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, di sini saya sudah mencantumkan 3 poin bagaimana cara kita untuk menggunakan smartphone atau gadget dengan bijak pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita dapat gunakan gadget kita untuk menambah ilmu agama dan memperbanyak ibadah. Dengan cara apa? Karena ada banyak sekali platform di media-media sosial yang dapat kita gunakan untuk menambah ilmu pengetahuan agama kita. Seperti kita mendengarkan kajian-kajian, ceramah-ceramah agama, maupun pengajian-pengajian para ulama yang tersebar di berbagai media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, maupun yang lainnya. Dan dengan adanya gadget, kita juga dapat dengan mudah untuk mengakses bacaan-bacaan sholat yang tidak kita ketahui, dan juga doa-doa, zikir, wirid-wirid, maupun doa-doa penunjang ibadah yang lainnya. Melalui cara seperti ini, kita tidak hanya menambah wawasan tentang ilmu pengetahuan agama, akan tetapi kita juga dapat menambah dan memperkuat pemahaman agama kita tentang ajaran-ajaran agama Islam. Dan juga ini menjadi salah satu tujuan kita untuk menjalankan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu. Seperti yang Rasul sabdakan, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan juga di hadis yang lain dijelaskan bahwasanya man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orangnya yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Adapun yang kedua, kita bisa manfaatkan gadget kita untuk berdakwah di media sosial. Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan ini merupakan bulan yang tepat bagi kita untuk menyebarkan berbagai kebaikan. Maka dari itu, kita bisa manfaatkan momentum ini untuk menyebarkan ayat-ayat suci Al-Quran, hadis-hadis, kalam-kalam para ulama, dan motivasi-motivasi Islami di media sosial kita dengan tujuan untuk menginspirasi orang lain agar lebih taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ad'u ila rabbika bil hikmati wal mau'izati al-ayah, yang artinya ad'u, serulah manusia, ila rabbika, kepada Tuhanmu,
bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanati, dan dengan nasihat-nasihat atau pelajaran-pelajaran kebaikan. Dan Rasul juga menegaskan di dalam sabdanya yang berbunyi, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Adapun yang ketiga ataupun yang terakhir itu adalah kita bisa memanfaatkan gadget untuk menjalin dan menjaga tali silaturahmi. Di zaman yang serba digital saat ini, kita mendapat banyak sekali kemudahan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, termasuk untuk menjalin tali silaturahmi. Kalau kita bandingkan pada zaman dulu orang tua kita, kakek nenek kita ketika ingin menjalin silaturahmi ke rumah saudara atau kerabatnya, mereka harus menempuh jalan puluhan sampai ratusan kilometer untuk datang ke rumah saudaranya atau ke rumah kerabatnya, hanya untuk sekedar menanyakan kabarnya. Tapi di zaman sekarang, kita nggak perlu untuk melakukan itu, karena di smartphone atau gadget kita bisa lebih mudah untuk menanyakan kabar kerabat ataupun saudara kita secara cepat dan instan. Maka dari itu jangan dibalik, pemirsa sahabat Kurma FSH. Jangan sampai dengan adanya gadget ini kita malah memutus tali silaturahmi. Kita malah namimah atau adu domba, fitnah, dan yang lain semacamnya. Jangan sampai itu terjadi. Karena kita sama-sama tahu, siapa orang yang memutus tali silaturahmi, maka rezekinya akan sempit dan Allah tidak akan merahmatinya, dan juga itu merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa besar. Sedangkan jika kita menjalin tali silaturahmi, Nabi bersabda bahwasanya man sarrahu an yubsatolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menjalin tali silaturahmi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka dari itu, pemirsa sahabat Kurma FSH dan pendengar Radio Dakta, marilah kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri dan memanfaatkan teknologi dengan baik dan bijak. Gunakan gadget sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu, menyebarkan kebaikan, dan juga menjalin tali silaturahmi. Semoga kita semua tidak keluar daripada bulan ini melainkan dosa-dosa kita diangkat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjadi hamba yang bertakwa dan beriman dengan sebenar-benarnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.